Ahli hukum pidana Profesor Muzakir mengatakan keterangan saksi yang berada di bawah tekanan tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus sebuah kasus. Dalam kasus ini keterangan yang tidak berdasar fakta tidak bisa digunakan dalam persidangan. Prinsipnya seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya, itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian. Yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi Ali sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK, dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Profesor Muzakir yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal menyebut ada kekhilafan majelis hakim jika memutus perkara pembunuhan tanpa bisa membuktikan satu persatu peran terdakwa. Dakwaan pasal 55 itu harus dibuktikan satu persatu bahwa seseorang terdakwa itu melakukan sebagai apa, material dader, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, atau dia penganjuran. Kalau itu tidak dibuktikan, tiba-tiba ditulis bersama-sama melakukan pembunuhan. Bersama-samanya seperti apa? Ini yang pasal yang mana ini bersama-sama? Itu namanya adalah dakwaan yang kabur. Kalau hakimnya juga menyatakan bahwa itu bersama-sama mengamini jaksa bersama-sama, tapi tidak dibuktikan hakim. Si A ini apa perannya di dalam pasal 55 itu juga putusan yang menyimpulkan dengan cara yang kabur juga, ya. Sehingga tidak statusnya menjadi tidak jelas. Ya. Jadi oleh sebab itu adalah bagian di dalamnya kekhilafan hakim tidak mempertimbangkan satu persatu ini pelakunya sebagai pelaku apa. Sementara itu, pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni meminta hakim menolak keterangan ahli yang dihadirkan pemohon Sakatatal dalam sidang PK hari ini karena dinilai tidak objektif dan menimbulkan spekulasi baru. Hal ini berkaitan dengan statement jebakan Batman yang disampaikan oleh Profesor Muzakir di hadapan hakim. Dan kita simak selengkapnya dalam cuplikan dialog di iNewsroom hari ini. Kepada Majelis Hakim PK nantinya di Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar mempertimbangkan statement-statement di luar yang bersangkutan, apalagi statement-statement yang katanya jebakan Batman,
saya melihat itu sudah tidak objektif lagi dan tidak netral sebagai ahli. Sehingga kami meminta agar itu dikesampingkan pendapat-pendapat yang bersangkutan karena dinilai tidak objektif seperti itu. Apa Terus apa apa pertimbangannya dinilai tidak objektif dan tidak netral, Bang Pitra? yang pertama kan tadi Mbak Titin sudah menyampaikan ya sebelumnya bahwasanya komentar jebakan Batman itu dari ahli menyatakan seperti itu. Apakah layak seorang ahli menyatakan spekulasi seperti jebakan Batman? Karena tadi saya kejar nama Batman ini siapa gitu. Apakah muncul nama baru atau nama panggilan, nama gaul, nama samaran gitu loh. Sehingga saya mempertimbangkan apabila ada seorang ahli yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, apalagi ini terlihat tidak netral, sehingga itu tidak dipertimbangkan keahliannya. Seperti itu, Mas. Oke, Mbak Titin, menurut Anda pernyataan para ahli di sidang PK Saka Tatal kemarin dan juga hari ini, apakah kemudian itu semua kontroversial dan